Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin karamin yang saya hormati, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus guru kita bersama Amuna Kiai Haji Lutfi Basri, mata'amallahu bituli hadis syarifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melancarkan dakwah-dakwah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dengan keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat wa salam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diqolina Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil kiamah beliau bisa memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu, manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Yang artinya semua anak Adam, yaitu manusia, pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik manusia itu sering-sering bertobat. Nah, lalu bagaimana caranya kita bertobat atau supaya kita dijauhi atau terhindar dari maksiat? Sebagaimana kata ulama, kalau ingin terhindar dari maksiat, maka harus menjaga 5. Apa saja itu? Yang pertama, harus punya ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini adalah rem bagi kita. Rem kalau kita ingin maksiat, ilmu itu tiba-tiba muncul. Oh iya, kata guru saya, maksiat itu tidak boleh dilakukan. Itulah ilmu. Ilmu itu yang menunjukkan kita ini yang halal, ini yang haram, ini yang benar, ini yang tidak. Itulah yang namanya ilmu. Lalu yang kedua, menjaga syahwat. Apa itu syahwat? Yaitu keinginan yang berlebihan. Di antara kita menjaga syahwat itu yaitu dengan mata kita. Karena apa? Kullu syai'in qabdaha bin nazar. Yang artinya setiap sesuatu, setiap perlakuan diawali dengan pandangan. Kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, kita ingin melakukan itu. Misalnya, kita mencuri atau bantengan misalnya. Kita ingin bantengan itu karena apa? Karena sebelumnya kita lihat orang yang bantengan. Kita ingin judi karena sebelumnya kita melihat orang yang judi. Nah, maka itu kita harus menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, yaitu memilih teman. Kita harus pandai-pandai memilih teman. Karena apa? Karena teman itu adalah cerminan pada diri kita. Kalau teman kita sering maksiat, teman kita sering berbuat kesalahan, hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya cerminannya ya kita sering maksiat. Sedangkan kalau kita mempunyai teman yang baik, teman yang senang hadir majelis taklim, maka kita akan sering-sering hadir di majelis taklim. Karena apa? Karena dikatakan almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihat salah satu dari kalian siapa yang kalian temani. Yang keempat, yaitu perbanyak doa. Seperti contoh, ya Allah, saya
saya minta kepadamu ya Allah, hindarilah hamba-Mu ini dari kemaksiatan. Kita harus selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di kehidupan kita dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Lalu yang kelima ialah duduk dengan orang soleh. Apa sih keutamaan kita duduk dengan orang soleh? Kata Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, demi Allah, seandainya aku disuruh memilih masuk surga ataupun duduk di majelis taklim ini, aku akan memilih duduk di majelis taklim ini. Kenapa? Karena mulai di dunia saya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzakh saya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar saya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di surga saya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Rentetan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dimulai dari majelis seperti ini. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan, duduk dengan orang soleh akan memberikan manfaat walaupun di masa yang akan datang. Sampai dikatakan, at-taqwatu shadiq illam tu'athir fihi tu'athir man fi sulbihi. Yang artinya, doa yang sungguh-sungguh kamu lantunkan di depan orang soleh, jika tidak melekat pada diri kita sendiri, akan melekat pada anak cucu-cucu kita sendiri. Nah, kalau kita punya anak yang soleh, jangan kaget. Itu adalah doa yang pernah jenengan lantunkan di depan orang soleh. Banyak orang zaman sekarang ini, orang yang bukan kiai, orang yang tidak punya pondok, ia memondokkan anaknya menjadi kiai, anaknya menjadi habaib, orang soleh. Itu berkat doa orang tuanya. Ya, mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis taklim ini, kita dihindari dari maksiat, kita dihindari dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal ahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.